Ronggeng Dukuh Parut, bagian ke-6, karya Ahmad Tohari. Aku sedang duduk di atas lincak di beranda, gelap karena aku malas menyalakan lampu. Dari jalan sempit yang menuju rumah Karterja, ku dengar lenguh seekor kerbau. Malam hari ada orang menuntun kerbau adalah hal yang tidak biasa terjadi di Dukuh Parut. Apalagi di pedukuhan itu tak seorang pun mampu memelihara ternak tersebut. Ketika melewati depan sebuah rumah, iring-iringan itu tampak jelas. Ku kenali betul siapa penuntun kerbau itu, Dower. Seorang perjaka dari kampung Pecikalan menuntun seekor kerbau menuju rumah Karterja. Sudah kuduga hal ini bersangkut paut dengan acara buka kelambu malam ini. Kain sarung kusambar dari sampiran, lalu aku berjalan mengendap ke rumah dukun Ronggeng itu dari arah belakang. Sampai di sana kulihat ternak besar itu telah tertambat di samping rumah Karterja. Seperti malam kemarin, aku ingin mendengarkan percakapan antara Karterja dan Dower. Maka aku berjingkat ke emper samping. Dari celah dinding bambu, aku mengintip ke dalam. Dower dengan bajunya yang baru duduk di hadapan tuan rumah. Serintil tidak kelihatan. Namun aku mendengar bisik-bisik antara Nyai Karterja dengan Ronggeng itu. Sambil mengusap wajahnya yang berkeringat, Dower membuka pembicaraan. Aku datang lagi, Kek. Meski bukan sekeping ringgit emas yang kubawa, kuharap engkau mau menerimanya. Loh, bukan sebuah ringgit emas? Tanya Karterja. Bukan, Kek. Apa? Ringgit timah? Seekor kerbau betina yang besar. Binatang itu paling tidak bernilai sama dengan sebuah ringgit emas, kata Dower menerangkan. Namun Karterja menyambutnya dengan senyum kecut, bahkan menyepelekan. Dower menjadi gelisah dalam duduknya. Tetapi ringgit emas bisa masuk saku celana. Bagus, tidak kotor. Dan aku tak akan disusahkannya dengan urusan kandang, rumput serta bau busuk. Ujar Karterja sambil membuang muka. Kau memang benar, Kek. Tetapi bila 2 buah rupiah perak yang kujadikan panjar menjadi milikmu, kukira pemberianku cukup, lebih dari cukup. Bagaimana? Karterja tidak mengubah roman muka meski dalam hati dia merasa senang. Seekor kerbau betina yang besar ditambah dengan 2 keping rupiah perak. Dukun Ronggeng itu terbahak dalam hati. Hanya karena Karterja sudah amat berpengalaman, maka dia bisa mengendalikan perasaannya. Tetapi bagaimanapun juga kau tak bisa kuanggap telah mencukupi syarat yang kutentukan. Seekor kerbau dan 2 buah rupiah perak tidak sama dengan sebuah ringgit emas. Jadi kau menolak, Kek? Tanya Dower gelisah. Ya, kecuali... Kecuali apa? Potong Dower cepat. Kecuali kau mau hanya menjadi cadangan. Bila sampai tengah malam nanti tak ada orang lain membawa ringgit emas kepadaku, maka kaulah pemenangnya. Kalau kau menolak, silakan terima kembali 2 rupiah perak ini. Bawalah pula kerbaumu itu. Dower tidak menyangka Karterja akan menolak dengan kata-kata sekeras itu. Perjaka Pecikalan tergagap. Bukan main kecewa hatinya. Dower merasa telah melakukan usaha agar bisa memenangkan sayembara buka kelambu, tidur semalam-malaman di atas tempat tidur empuk bersama Ronggeng Dukuh Parut yang masih perawan. Teringat kembali oleh Dower bagaimana dia mendongkel lemari milik orang tuanya untuk mencuri uang rupiah perak itu. Tentu Dower teringat pula pengalaman siang tadi. Dengan gemilang dia berhasil mengecoh ayahnya. Dari sawah kerbau milik ayahnya yang paling besar dituntun pulang. Bukan dimasukkannya ke dalam kandang, melainkan terus dibawanya ke Dukuh Parut. Kini Dower merasa segala akal busuknya belum tentu membuahkan hasil. Bahkan bayangan kegagalan muncul di depan matanya. Dalam hati, Dower mengutuk Karterja dengan sengit. Si tua bangka ini sungguh-sungguh tengi. Dari tempat gelap di balik dinding, aku bisa merasakan kekakuan antara Dower dan Karterja. Di antara keduanya tidak terjadi percakapan lebih lanjut. Dower merasa berat menerima syarat baru yang dikatakan oleh Karterja.
Sebaliknya, dukun ronggeng itu tidak hendak mundur dari pendiriannya. Kebekuan di beranda rumah Kartareja berakhir. Di halaman kelihatan seorang muda datang dengan sepeda bertromol. Dower langsung tahu siapa pemuda itu. Dari suara sepedanya, Dower telah memastikan kedatangan Sulam. Hati pemuda Pecikalan resah karena dia tahu seorang saingan tangguh telah datang. Sebaliknya, Kartareja tersenyum. Dia juga kenal siapa Sulam adanya. Anak seorang lurah kaya dari seberang kampung. Meski masih sangat muda, Sulam dikenal sebagai penjudi dan berandal. Seorang seperti Kartareja tidak merasa perlu mencari orang-orang alim. Dia hanya memerlukan sebuah ringgit emas sebagai nilai keperawanan Srintil. Sulam melangkahi ambang pintu dengan caranya sendiri. Ucapan salam tak perlu baginya. Kebanggaan menjadi anak seorang lurah dibawanya kemana-mana. Tetapi Sulam berhenti dan tertegun sejenak ketika dilihatnya seorang pemuda lain sudah duduk di hadapan Kartareja. Saling tatap antara Dower dan Sulam terjadi sejenak. Melalui sorot mata masing-masing, mereka saling mengejek. "Ada anak Pecikalan di sini," kata Sulam angkuh. Sebelum tuan rumah menjawab, Dower menyahut lebih dahulu. "Ya, kenapa? Aku telah menyerahkan seekor kerbau dan 2 buah uang rupiah perak. Semua itu bernilai lebih daripada sebuah ringgit emas," kata Dower bangga. Keterangan ini membuat Sulam penasaran. Dia tidak percaya. "Betul kata anak Pecikalan ini, kek?" tanya Sulam kepada Kartareja. Kakek itu tidak segera memberi jawaban tanpa melihat kepada Sulam maupun Dower. Kemudian Kartareja berkata, "Dower tidak berbohong, tetapi duduklah dulu. Kau belum mengatakan maksud kedatanganmu ke rumah ini." "Lah, kau menyelenggarakan buka kelambu malam ini kan?" tanya Sulam masih dengan caranya yang angkuh. "Betul." "Nah, mengapa kau bertanya maksud kedatanganku? Kau kira aku akan datang kemari bila kau tidak menjamuku dengan ronggeng itu?" "Baiklah, bila demikian katamu, pasti kau sudah siap dengan sebuah ringgit emas," ujar Kartareja. "Sebuah pertanyaan yang menghina, kecuali engkau belum mengenalku. Tentu saja aku membawa sebuah ringgit emas, bukan rupiah perak, apalagi seekor kerbau seperti anak Pecikalan ini," ujar Sulam sambil melirik ke arah Dower. Yang dilirik tersengat hatinya lalu membalas keras. "Hei Sulam, kau boleh pongah kepada siapapun, tetapi jangan kepadaku. Yang hendak kuserahkan kepada Kartareja lebih mahal daripada sekadar sebuah ringgit emas. Dan kau Kartareja, alangkah dungu bila kau menolak pemberianku dan menerima pemberian Sulam." Engkau marah? Kau yang dungu. Kartareja hanya meminta ini sebagai syarat, bukan yang lain-lain, apapun bentuknya," ujar Sulam sambil membantingkan uang logam kuning ke atas meja. Kemilau cahayanya. "Berilah lebih banyak bila kau memang kaya," tantang Dower. "Bila sejak semula Kartareja menghendaki lebih banyak, 2 ringgit emas misalnya, pasti kupenuhi. Kau anak Pecikalan jangan banyak cakap. Pulanglah, gembalakan kerbaumu di sawah." "Sulam, jangkrik kamu!" Dua pemuda itu bangkit dan saling pandang dengan sinar mata kemerahan. Baik Sulam maupun Dower sudah mengepalkan tinju, tetapi Kartareja tetap tenang. Dia hanya melepaskan rokok dari bibir. "Sabar anak muda, duduklah di tempat masing-masing. Kita akan berbicara baik-baik." "Aku hanya mau duduk kembali setelah anak Pecikalan ini enyah dari sini," seru Sulam keras. "Jangan suruh aku duduk, kecuali kau sudah mengakui pemberianku lebih banyak daripada pemberian Sulam. Kartareja, kau jangan bodoh." Melihat ketegangan semakin menjadi-jadi, Kartareja bangkit dan berdiri di antara kedua tamunya. Nyai Kartareja keluar. Srintil muncul sebentar di pintu, lalu surut kembali. Kedua pemuda yang sedang bersih tegang sempat melihatnya. Aneh. Setelah melihat Srintil, kemarahan Dower dan Sulam mereda. "Oh, kalian bocah bagus," kata Nyai Kartareja. "Jangan bertengkar di sini. Aku khawatir tetangga nanti datang karena mendengar keributan. Ayo bocah bagus, duduklah. Kalau kalian terus berselisih, pasti Srintil takut. Bagaimana nanti bila dia tidak bersedia menjalani buka kelambu?"
Oleh caranya yang khas gaya seorang mucikari, Nyai Kartareja dapat menenangkan Sulam dan Dower. Keduanya duduk kembali, masing-masing dengan wajah kecut, hening. Kartareja duduk termangu. Dahinya berkerut-kerut, membuktikan ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Kemudian kakek itu bangkit berdiri. Kata-katanya terdengar pelan, penuh wibawa. Kalian datang membawa persoalan ke rumah ini. Kalau kalian tidak ingin aku membatalkan rencana, beri kami kesempatan memecahkan persoalan itu. Hendaknya kalian mau diam sebentar di tempat masing-masing. Jangan mencoba bertengkar kembali. Aku hendak bermusyawarah sebentar di dalam. Ya, kalian harus menurut. Ingat, Srintil masih sangat muda. Dia tidak biasa mendengar keributan, sambung Nyai Kartareja. Kakek dan nenek itu masuk ke dalam meninggalkan kedua tamunya yang masih membisu di atas lincah. Antara keduanya sering terjadi saling curi pandang, tidak lebih. Mereka termakan oleh gertak Kartareja yang mengancam akan membatalkan malam buka kelambu. Di ruang dalam, suami istri itu tidak melihat Srintil, tetapi mereka tidak berpikir jauh. Paling-paling Srintil sedang tertelungkup di dalam biliknya dengan hati berdebar-debar. Bila demikian, Nyai Kartareja dapat memahami perasaan gadis itu. Dia masih perawan. Ambil 2 cangkir, perintah Kartareja kepada istrinya. Kau mau apa? Lihat saja nanti. Kartareja mengeluarkan botol-botol dari lemari. Sebuah masih penuh berisi ciu, sebuah lagi hanya berisi seperempatnya. Isi botol yang kedua ini ditambah dengan air tempayan hingga penuh. Kepada istrinya yang datang membawa 2 buah cangkir, Kartareja memerintahkan menghidangkan minuman keras itu kepada Sulam dan Dower. Jangan keliru. Yang asli buat Sulam, lainnya buat Dower, kata Kartareja. Istrinya tersenyum. Walaupun tidak selicik Kartareja, namun perempuan itu sudah dapat menduga kemana maksud tindakan suaminya. Bau alkohol tercium oleh Sulam dan Dower, kegelisahan dan minuman keras. 2 hal yang ditemui menjadi sahabat di mana-mana. Baik Sulam maupun Dower ingin secepatnya mereguk isi botol yang disodorkan oleh Nyai Kartareja. Apalagi setelah perempuan itu berkata menantang. Bocah bagus yang paling gagah adalah siapa yang lebih dulu menghabiskan minuman keras ini. Hei Nyai, tetapi mengapa kau hanya menyediakan sebotol buatku? Tambah lagi barang 2-3 botol. Kau jangan harap akan ada sisa minuman di hadapanku nanti. Tidak berbeda gairahnya dengan Sulam, Dower menarik cangkir dan botol yang tersedia baginya. Betapapun pemuda pecikalan ini tak ingin disebut sebagai bocah bagus kedua. Dalam hati Dower berkata, dirinya bukan anak kecil yang akan muntah bila kerongkongan tersiram minuman keras. Sulam telah mereguk isi cangkir pertama. Tanpa mempedulikan urat-urat tekaknya yang mengerut, dia meneguk pula isi cangkir kedua, dan seterusnya. Hanya dalam beberapa saat, sebotol ciu keras sudah mengendap dalam lambungnya. Mula-mula Sulam merasa kulit wajahnya terjerang, panas, telinga berdenging, badan terasa ringan, pandangan matanya membaur. Lama-kelamaan dunia jungkir balik di hadapannya. Tetapi Sulam merasa tenaganya bertambah berlipat ganda. Bersama suami istri Kartareja, Dower yang sama sekali tidak mabuk ikut menyaksikan Sulam yang mulai mengigau. Dalam dunia hayalnya, Sulam melihat beribu bintang jatuh dari langit. Telinganya mendengar suara tembang asmara. Di hadapannya muncul Srintil mengajaknya bertayub. Bau ciu yang menguap dari mulut sendiri dirasakannya sebagai wewangian yang dikenakan oleh ronggeng dukuh paruk itu. Tergugah birahi Sulam. Terhuyung-huyung dia bangkit. Di tengah beranda dia mulai berjoget. Nyai Kartareja yang berdiri di dekatnya tidak tampak oleh Sulam sebagai seorang nenek-nenek. Perempuan tua itu kelihatan oleh Sulam sebagai Srintil yang sedang mengajaknya bertayub. Oleh suaminya, Nyai Kartareja disuruh melayani Sulam yang sedang hilang ingatan. Soal bertayub tak usah ditanyakan kepada istri dukun ronggeng itu. Dia sangat berpengalaman.
Jadilah, teringat masa mudanya, maka Nyai Kartarja melayani Sulam dengan sepenuh hati. Dia membiarkan dirinya dibawa berjoget, bahkan diciumi oleh Sulam. Renjana yang menguasai Sulam tidak berlangsung lama. Ciu telah mutlak menguasai semua organ tubuhnya. Gerakannya makin lamban, makin goyah. Ucapan cabul masih sempat keluar dari mulut Sulam sebelum kedua lututnya terlipat, roboh dalam pelukan Nyai Kartarja. Oleh dukun ronggeng yang dibantu Dower, Sulam diangkat dan dibaringkan di atas lincah. Seekor kambing jantan telah dikalahkan oleh Ciu dan tipu daya. "Beres," kata Nyai Kartarja dengan napas tersengal-sengal. "Ya, Nyai, sekarang sudah beres," jawab Kartarja. "Engkau tidak mabuk, bukan?" tanya Nyai Kartarja kepada Dower. "Tidak, Nek, tidak." "Nah, tunggu apa pula engkau ini?" Apa maksudmu? Tanya Dower bingung. "Si Dungu dari Pecikalan. Engkau tak mengerti. Aku bersusah payah membuat Sulam mabuk. Sekarang kau kemenangkan." Jadi? Ya, kau boleh tidur bersama Srintil sekarang. Tetapi waktu terbatas sampai Sulam tersadar. Tahu?" Ya, aku sudah tahu." Terdengar suara derit ketika Dower menutup pintu bidik yang berisi tempat tidur berkelambu itu. Sepi. Suami istri Kartarja masuk ke bilik mereka sendiri. Di sana pasangan tua itu bergurau. Sebuah ringgit emas, 2 rupiah perak, dan seekor kerbau sudah hampir di tangan. Siapa yang akan menyalahkan Kartarja bila dukun ronggeng itu merasa telah menang secara gemilang? Siapa pula yang akan menyalahkan Dower bila dia kelak berteriak-teriak bahwa dirinya lah yang telah mewisuda ronggeng Srintil? Sesuatu telah terjadi di belakang rumah Kartarja sebelum Dower menyiapkan kelambu yang mengurung Srintil. Hanya aku dan ronggeng itu yang mengetahui segalanya. Waktu itu aku masih mengintip di emper samping ketika terdengar pertengkaran mulut antara Dower dan Sulam. Sesaat kemudian aku melihat seseorang keluar dari pintu belakang, lalu jongkok di bawah pohon pisang. Dari sosok tubuhnya yang kecil, aku memastikan Srintil lah yang keluar. Dengan berjalan berjingkat, ku dekati dia. "Srintil?" tegurku dengan suara berbisik. "Jangan terkejut, aku Rasus." "Oh," seru Srintil tertahan. Dia cepat bangkit merangkulku sekuat tenaga. "Rasus, dengar. Mereka bertengkar di luar. Aku takut, sangat takut. Aku ingin kencing." "Sudah kencing?" "Sudah, tetapi aku takut, Rasus. Rasus, kau sungguh baik. Kau ada di sini ketika aku sedang diperjualbelikan." "Ya." Masih merangkulku kuat-kuat, Srintil mengisak. Kubiarkan dia karena aku pun tak tahu apa yang harus kuperbuat. Kurasakan tubuh Srintil hangat dan gemetar. "Aku benci. Lebih baik kuberikan padamu, Rasus. Sekarang kau tak boleh menolak seperti kau lakukan tadi siang. Di sini bukan pekuburan. Kita takkan kena kutuk. Kau mau, bukan?" Sepatah pun aku tak bisa menjawab. Kerongkonganku terasa tercekat. Karena gelap, aku tak bisa melihat dengan jelas. Namun aku merasakan Srintil melepaskan rangkulan, kemudian sibuk melepaskan pakaian. Tidak beda dengan pengalaman tadi siang di pekuburan Dukuh Paruk. Hanya ini segalanya berlaku dalam gelap. Aku tidak dapat melihat sosok Srintil dengan jelas, meski aku yakin saat itu dia sudah telanjang bulat. Aku percaya suasana gelap dapat mengubah nilai yang berlaku pada pribadi-pribadi. Orang berpikir lebih primitif dalam suasana tanpa cahaya, dan sebuah perilaku primitif memang terjadi kemudian antara aku dan Srintil. Ilusi akan hadirnya emak saat itu tak muncul di hatiku. Segalanya terjadi. Alam sendiri yang turun tangan mengguruiku dan Srintil. Boleh jadi Srintil merasakan sesuatu yang menyenangkan, tetapi entahlah, karena aku hanya merasa telah memperoleh sebuah pengalaman yang aneh. Tidak lama, ku bantu Srintil mengenakan kembali pakaiannya.
Kemudian dia kuantar sampai ke pintu. Dengan mengintip lewat celah dinding, dapat kulihat Serintil membuka kelambu dan rebah tertidur di sana. Aku sendiri pulang dengan berbagai perasaan bercampur aduk di hati. Kelak Serintil bercerita kepada aku bahwa dia segera terjaga kembali ketika Dower membangunkannya dengan dengus napas lembu jantan. Serintil tidak mengatakan apa yang dialaminya kemudian sebagai suatu perkosaan. Dia hanya berkata, sungguh tidak mudah menempuh syarat menjadi seorang ronggeng di Dukuh Paruk. Setelah Dower keluar, Serintil mendengar Nyai Kartaraja berkata kepada pemuda pecikalan itu, "Kau telah memperoleh hadiah sayembara buka kelambu. 2 rupiah perak serta kerbau itu sah menjadi milik kami. Engkau puas bukan?" Dower hanya tersenyum. Tercapai sudah keinginannya memperoleh sebutan sebagai pemuda yang mewisuda ronggeng Serintil. Virgin atau tidak virgin, ronggeng yang ditidurinya menjadi naif Dower. "Nek, aku mau pulang sekarang," katanya kemudian. "Pulang? Nanti dulu," jawab Nyai Kartarja. "Bila nanti Sulam terjaga dan tidak melihatmu lagi di sini, dia akan merasa curiga, tahu?" "Ya, oh, rupanya kalian pasangan tua bangka yang licik dan tengi. Baiklah, aku mau tidur di sini. Aku pun telah lelah dan ngantuk." Suasana di rumah Kartarja sunyi kembali meskipun suami istri dukun ronggeng itu tidak tidur. Serintil sendiri terbaring gelisah. Pelupuh lincak berderit-derit karena Dower belum dapat memejamkan mata. Tetapi tak berapa lama kemudian segalanya diam. Dower yang lelah dan lemas segera pulas. Tengah malam Nyai Kartarja masuk ke bilik Serintil. Kelambu dibuka. Dengan sinar pelita di tangannya, perempuan itu melihat mata Serintil yang masih terbuka. Dengan gaya memanjakan, Nyai Kartarja membelai rambut Serintil. "2 keping rupiah perak dan seekor kerbau besar telah menjadi milikmu. Kau sudah menjadi anak yang kaya. Engkau merasa senang bukan?" Serintil mengangguk walaupun perutnya terasa sakit. "Dan engkau masih akan menerima sebuah ringgit emas. Mau bukan? Nanti bila Sulam terjaga, dia akan masuk kemari." Mata Serintil terbuka lebar-lebar, suaranya serak ketika dia bertanya kepada Nyai Kartarja. "Jadi aku harus melayani Sulam pula?" "Tak mengapa bukan? Engkau akan menjadi satu-satunya anak yang memiliki ringgit emas di Dukuh Paruk ini." "Tetapi perutku sakit, Nek. Amat sakit." "Aku pernah mengalami hal seperti itu. Bocah ayu, percayalah padaku. Semuanya tak mengapa kau lakukan. Ingat, sebuah ringgit emas. Istirahatlah sekarang, selagi Sulam masih mendengkur." Serintil mengisak seorang diri. Baginya alangkah lambat waktu berjalan. Dia ingin hari segera menjelang pagi. Dia ingin segera menemukan dirinya telah selesai menjalankan buka kelambu. Tak terpikirkan lagi soal ringgit emas atau lainnya. Yang dirasakannya sekarang adalah perutnya yang bagai teriris-iris. Ronggeng itu tak akan menghentikan tangis karena binatang jantan lainnya akan segera datang menyingkap kelambu dan mendengus. Di luar gerimis turun. Sesungguhnya Serintil hampir terlena bila tidak mendengar derit lincak di beranda. Sulam menggeliat lalu melenguh. Semula Sulam akan kembali memejamkan mata, tetapi tiba-tiba mata pemuda itu terbuka selebar-lebarnya lalu bangkit. Dia duduk termangu seperti orang sedang bingung. Nyai Kartarja keluar dari biliknya melangkah mendekati Sulam. "Oh, bocah bagus, engkau sudah bangun?" tanya Nyai Kartarja semanis seorang ibu. "Jam berapa sekarang, Nek?" kata Sulam sambil menggosok mata dengan punggung tangan. Masih sore," tipu perempuan itu pula. Ketika Sulam sadar betul apa tujuannya datang ke Dukuh Paruk, dia berkata sambil bangkit berdiri. "Jadi bagaimana ini? Bagaimana urusan tadi?" "Oh, tenanglah bocah bagus. Lihat, anak pecikalan itu masih tertidur nyenyak. Engkau jadi pemenang. Serintil menunggumu sekarang." "Hah? Di mana Serintil?" tanya Sulam bersemangat. "Loh,
Dia di dalam kelambu. Ayo cepat. Jangan menunggu Dower terbangun. Oh ya. Tapi nanti dulu, Nek. Aku ingin kencing. Entah sampai kapan pemukiman sempit dan terpencil itu bernama Dukuh Paruk. Kemelaratannya, keterbelakangannya, penghuninya yang kurus dan sakit serta sumpah serapah cabul menjadi bagiannya yang sah. Keramat Ki Secamenggala pada puncak bukit kecil di tengah Dukuh Paruk seakan menjadi pengawal abadi atas segala kekurangan di sana. Dukuh Paruk yang dikelilingi amparan sawah berbatas kaki langit, tak seorang pun penduduknya memiliki lumbung padi, meski yang paling kecil sekalipun. Dukuh Paruk yang karena kebodohannya tak pernah menolak nasib yang diberikan alam. Yang Maha Perkasa mencipta diriku dari intisari tanah Dukuh Paruk. Ketika aku mulai mengerti bahwa diriku hidup, di dekatku ada seorang nenek, sebuah kandang berisi 3 ekor kambing, dan sekeranjang gaplek di sudut rumah kecil. Anak-anak sebaya memanggil perempuan yang terdekat dengan sebutan emak. Tetapi perempuan tua yang paling dekat denganku menolak bila kusebut demikian. Panggil aku nenek, katanya. Pernyataan itu adalah tanda tanya besar pertama yang menindih hatiku. Untung, di Dukuh Paruk ada sekian belas anak yang seperti aku. Warta dan Darsun bahkan aku kemudian tahu pula. Srintil juga tidak mempunyai emak. Ayah juga tak pernah kulihat sejak aku lahir. Tetapi aku tidak begitu merisaukannya. Jangan salahkan diriku karena aku tak tahu mengapa terjadi perasaan demikian. Cerita tentang malapetaka tempe bongkrek itu mulai terekam di hatiku sejak usiaku 5 atau 6 tahun. Nenek dan orang-orang lainnya bercerita sebagian-sebagian, sehingga bila ku sambung akan tersusun kisah sebuah peristiwa kematian massal secara lengkap. Termasuk di dalamnya keterangan yang sepotong-sepotong tentang emak. Aku tak akan mengulanginya lagi. Keterangan tentang emak hanya berbekas sebagai deraan batin yang berkepanjangan. Dalam hatiku ada sebuah sisi yang kosong. Seharusnya ada emak di sana. Aku yang mengharuskannya demikian, namun tidak pernah menjadi kenyataan. Kekosongan yang berkembang bersama pertumbuhanku sejak masa kanak-kanak menciptakan kegersangan dan kegelisahan. Kehausan melihat serta memiliki emak telah membuat noda dalam hidupku. Tetapi Dukuh Paruk dan orang-orangnya di sana tak ada yang mengerti diriku yang sakit. Memang Dukuh Paruk memberi kesempatan kepadaku mengisi bagian hati yang kosong dengan seorang perawan kecil bernama Srintil. Tidak lama, sebab sejak peristiwa malam buka kelambu itu, Srintil diseret keluar dari dalam hatiku. Dukuh Paruk bertindak semena-mena kepada aku. Aku bersumpah tak akan memaafkannya. Jadi ketika Dukuh Paruk bergembira ria dengan suasana calung dan joget Srintil yang telah resmi menjadi ronggeng, aku malah mulai membencinya. Pengikat yang membuatku mencintai Dukuh Paruk telah direnggut kembali. Aku tidak lagi mempunyai cermin tempat aku mencari bayang-bayang emak. Sakitku terasa lebih perih daripada saat aku belum mengenal Srintil. Salah seekor kambing kutuntun keluar Dukuh Paruk pada suatu pagi. Sebelum berangkat, aku berkata kepada nenek, aku akan mencari paman di luar kampung dan mungkin tidak kembali lagi. Nenek menangis. Terbata-bata, nenek meminta agar aku tetap tinggal. Siapa yang akan mengurusiku bila aku sakit dan mati? Katanya. Nenek menjadi korban balas dendamku terhadap Dukuh Paruk. Dia kutinggalkan bersama beberapa ekor kambing. Biarlah, nenek adalah milik Dukuh Paruk. Kukira Dukuh Paruk tetap mengakui nenek sebagai warga sampai dia bergabung dengan Ki Secamenggala di pekuburan. Kambing kujual di pasar. Dengan uang penjualan itu, aku hidup beberapa hari di warung-warung. Perpindahanku dari warung satu ke warung lainnya terjadi bila ku dengar seorang pengunjung bercerita tentang malam buka kelambu yang baru diselenggarakan di Dukuh Paruk. Perkenalanku dengan pedagang singkong di pasar memungkinkan aku mendapat upah. Di Dukuh Paruk, setiap anak berkenalan dengan singkong sejak lahir. Maka pedagang itu terkesan betapa cepat aku mengupasi barang dagangannya. Selain mendapat upah buat makan sehari-hari, aku menemukan sebuah tempat yang teduh untuk menggelar karung-karung. Itulah tempat tidur yang kupakai selama berbulan-bulan. Dauan, tempatku menyingkir dari Dukuh Paruk, terletak di sebelah kota kecamatan.
Akan terbukti nanti, Pasar Dauan merupakan tempat melarikan diri yang tepat. Di sana aku dapat melihat kehadiran orang-orang dari perkampungan dalam wilayah kecamatan itu. Tak terkecuali orang-orang dari Dukuh Paruk. Pasar Dauan menjadi tempat kabar merambat dari mulut ke telinga, dari telinga ke mulut, dan seterusnya. Berita yang terjadi di pelosok yang paling terpencil bisa didengar di pasar itu. Jadi, aku seperti masih tinggal di Dukuh Paruk laiknya. Aku mendengar segala hal yang terjadi di pedukuhan itu tanpa kehadiranku di sana. Dukuh Paruk telah menemukan kembali keasliannya dengan munculnya kelompok ronggeng di bawah asuhan dukunnya yang terkenal, Kartareja. Keinginan Sakarya maupun Kartareja agar Srintil menjadi ronggeng tenar telah terlaksana. Boleh jadi benar kata kedua orang tua itu. Keris kecil yang kuberikan kepada Srintil ikut andil dalam ketenaran Srintil. Entahlah. Di Pasar Dauan pula suatu kali aku dapat melihat Srintil yang datang berbelanja dengan Nyai Kartareja. Sebelum ronggeng itu mendekat, aku telah tahu kehadirannya dari celoteh orang-orang di pasar itu. Itu dia, ronggeng Dukuh Paruk. Srintil memang cantik ya. Hah? Betulkah di Dukuh Paruk ada gadis dengan kulit bersih, betis montok tanpa kurap? Srintil, itulah buktinya. Wah, alangkah cepat besar dia. Ah, jangan bodoh. Bau keringat laki-laki membuat setiap anak perempuan menjadi cepat dewasa. Lihat, baru beberapa bulan menjadi ronggeng, sudah ada gelang emas di tangan Srintil. Bandul kalungnya sebuah ringgit emas pula, kata seorang perempuan penjual sirih. Kau tahu dari mana ronggeng itu memperoleh bandul kalung seberat 25 gram? Tetapi kau pasti belum tahu siapa yang memberi Srintil sebuah kalung, ujar perempuan lainnya. Dari Lurah Pecikalan yang mengendaknya. Salah. Lurah Pecikalan telah mengganti atap ilalang rumah Sakarya dengan seng. Dia tidak memberi kalung kepada ronggeng itu. Jadi siapa? Lehian. Itu Cina yang mempunyai kilang ciu tersembunyi di tengah kebun pisang. Lihat aja. Sebentar lagi Srintil akan memakai subang berlian. Atau akan memakai gelang rangkap. Ah, kau seperti tahu segala urusannya. Mengapa tidak? Ada seorang Siren Wedana sedang menggendaknya. Bahkan ku dengar istri Siren itu sudah menuntut cerai kepada suaminya. Alangkah ampuhnya pekasih suami istri Kartareja. Engkau harus percaya sekarang, ujar tukang sirih itu pula. Ah, tanpa pekasih pun orang akan senang tidur bersama Srintil. Maka aku bisa paham bila Sulam rela kehilangan sebuah ringgit emas untuk memperoleh keperawanan ronggeng itu, kata orang laki-laki penjual tikar dari tempatnya. Aku terperanjat mendengar kata-kata lelaki itu. Orang lain mengatakan Sulamlah orangnya yang mewisuda Srintil. Aku yakin pula Dower dengan caranya sendiri menyatakan sebagai orang pertama yang tidur bersama ronggeng Dukuh Paruk. Rupanya rahasia belum bocor. Hanya aku berdua Srintil yang mengetahui segalanya. Tetapi kejadian di belakang rumah Kartareja itu tidak memberiku kesan yang indah. Aku melakukannya sebagai tindakan spontanitas belaka. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Tata dan Nami Hajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.